أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, kembali lagi kita melanjutkan terjemahan Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi walan tarda ankal yahudu walan nasara. Walan tarda, dan tidak akan ridha, ankal yahudu, daripada engkau, al yahudu, oleh orang-orang Yahudi, walan nasara, dan tidak akan ridha orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti agama mereka, aidinahum, agama mereka. Sampai kapanpun orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan redha terhadap agama Islam kecuali kita mengikuti agama mereka. Tetapi kata Allah, qul inna hudallahi huwal huda, katakan hai Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, ayat Islam, yaitu agama Islam, hudallah, ialah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan jika kamu mengikuti keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sesudah yang datang kepada engkau minal ilmi, daripada ilmu, al-wahyi minallah, wahyu datang dari Allah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, malaka, tidak ada bagi engkau, minallah, dari Allah, min waliyyin, dari yang melindungi. Jadi Allah tidak melindungi kalau kita mengikuti keinginan mereka, wala nasir, dan tidak ditolong. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab Taurat dan Injil, yatslunahu haqqa tilawatih,
mereka membacanya haqqa tilawati, sebenar-benar membacanya. Ayyaqra'unahu kama unzila, mereka membacanya kitab Taurat dan Injil sebagaimana diturunkan. Ulaika yu'minuna bih, mereka beriman dengannya. Nuzilat fi jama'atin, diturunkan ayat ini kepada jamaah qadamu minal khabasyah, yang mereka datang dari negeri Habsyah. Wa aslamu, dan mereka masuk Islam. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa kafir, ingkar dengannya, bil kitabil mu'ta, dengan kitab yang didatangkan, bi ayyu harifahu, dengan merubahnya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka humul khasirun, mereka adalah rugi. Limasirhim ilan nar, karena tempat kembali mereka adalah api neraka. Al mu'abbadati alaihim, yang dikekalkan atas mereka. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum, dan sungguh aku lebihkan kamu alal alamin, atas sekalian alam. Wattaqu, dan takutlah, khafu, takutlah, yauman, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin, tidak bisa membalas diri, an nafsin, dari orang lain, tidak bisa membantu diri kepada orang lain, syai'an, sedikit pun. Wala yuqbalu minha, dan tidak diterima daripadanya adlun, fidaun, tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafa'ah, pertolongan. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Yamna'una min azabillah, yang tertegah daripada azab Allah. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita harus takut pada suatu hari kita akan menuju Allah dengan sendiri. Kemudian setelah kita bangkit dari alam kubur, kita mempertanggungjawabkan segala amar perbuatan kita dan ditanya apa yang kita lakukan di dunia. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in, kata Rasulullah. Tidak melangkahkan kaki satu langkah ke depan, hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi, dari umurnya, fima ablah, kemana dia gunakan umurnya. Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina tasabah wa aina anfaqah, dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan hartanya itu. Wa an ilmihi fima ablah, dan dari ilmu pengetahuan, kemana dia gunakan ilmunya itu. Wa an kasbihi, dan dari usahanya, dari mana dia datangkan usahanya itu. Wa ijibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, bi awamir wa nawahu, dengan beberapa perintah, wa nawahu, dan selainnya, kallafahu biha, yang memberatkan kepada Nabi Ibrahim. Fa atammahuna, maka beliau laksanakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika Nabi Ismail alaihissalam baru bisa berjalan, lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal pada waktu itu Nabi Ibrahim baru berjumpa kepada Nabi Ismail alaihissalam. Di surat As-Saffat Allah berfirman, ya bunayya, wahai anakku,
ini azbahuka fandur maza tara. Aku diperintahkan oleh Allah bahwa aku disuruh untuk menyembelih engkau, wahai anakku Ismail. Maza tara, bagaimana pandanganmu, hai anakku Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka pasti engkau dapati aku, insyaallah aku akan sabar menghadapi ujian Allah. Qala, berfirman Allah, ini ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim, linnasi bagi manusia, imaman sebagai pemimpin, qudwatan fiddin, pengikut pada agama. Jadi di balik ujian pasti ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Qala wa min dzurriyyati, berkata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan dari sebahagian keturunanku, auladi ij'al aimatan, anak-anakku ya Allah jadikanlah sebagai pemimpin. Qala, berfirman Allah, la yanalu ahdil zalimin, tidak akan mendapat janjiku itu al-zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Wa ij'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah Al-Ka'bah, yaitu Ka'bah, masabatan linnas, sebagai tempat berkumpulnya bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhizu min maqama Ibrahim musalla, dan jadikanlah ayuhan nas, wahai manusia, min maqam Ibrahim, daripada makam Nabi Ibrahim, wal hajarul ladzi qama alaihi inda bana'il baiti, wal hajaru, yaitu batu, alladzi qama alaihi, yang mana Nabi Ibrahim berdiri atasnya, inda bina'il baiti, ketika membangun Baitullah. Musola sebagai tempat sholat, makanu sholatin, tempat sholat. Bi an tusallu khalfahu, dengan bahwa kamu sholat di belakangnya, belakang makam Nabi Ibrahim. Rak'atail tawaf, 2 rakaat tawaf. Karena kata Rasulullah, orang yang sholat di Masjidil Haram 2 rakaat sama pahalanya 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami janjikan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, amarnahuma, kami perintahkan keduanya, antahhira baitya, hendaklah sucikan baitya, rumahku, minal ausan, daripada patung berhala, lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, bagi orang-orang yang i'tikaf, war ruka'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Wa iz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikanlah ini negeri Mekah baladan amina, negeri yang aman, za'amnin, yang mempunyai keamanan. Wa qad ajaballahu du'aahu, dan sungguh Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Warzuq alhu minas samarat, berikanlah ya Allah rezeki penduduknya, minas samarat, daripada buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman di antara mereka itu dengan Allah dan hari akhirat. Qala, berfirman Allah, wa man kafara fa umatti'uhu, dan barang siapa kafir, fa umatti'uhu, maka aku berikan qalilan, sedikit saja, muddata hayatih, selama hidupnya. Summa attarruhu, kemudian aku paksa, ila azabin nar,
kepada siksa api neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah sejahat-jahat tempat kembali, al-marji', tempat kembali. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat ini dan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah, karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku pasti aku akan kabulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.